Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab al-syekhil imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, qultu yusannu idamatu nazarihi ila mawdi'i sujudihi wa qila yukrahu taghmidu aynaihi wa indi la yukrahu illam yakhab dararan wal khusyu'u wa tadabburul qiraati wa dzikri wa dukhulus salati binasyatin wa faraghi qalbin wa ja'lu yadayhi tahta sadrihi. Qultu, saya berpendapat, yusannu idamatun nazarihi ila maudhi'i sujudihi, disunnahkan terus menerus orang yang sholat itu memandang kepada tempat sujudnya. Jadi kalau ditanya orang sholat berdiri, matanya itu ke depan, ke bawah, atau gimana? Nah, melihatnya itu ke tempat sujud. Jadi kalau kita berdiri, kita udah tahu tuh kira-kira tempat sujud kita yang mana. Nah, melihatnya itu ke situ. Nggak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke bawah, tidak ke atas, tidak ke depan. Dan bahkan ada yang memakruhkan menengok ke atas. Ada yang mengharamkan, ada sekurang-kurangnya memakruhkan. Nggak boleh kalau lagi sholat menengok ke atas. Emang ada. Saya pernah lihat ada orang sholat, matanya ngeliatin kelihatan. Mungkin melihat cecak lagi kejar-kejaran gitu loh. Ya. Nah itu nggak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Jadi kalau kita sholat, mata kita jatuh pada tempat sujud kita. Ya. Kalau kita tidak menjatuhkan di tempat sujud kita, kita lebih mudah ditarik oleh setan untuk dibawa kemana-mana gitu. Ya, tapi kalau kita melihatnya ke sujud, maka itu sangat membantu untuk pertahanan diri. Ya. Jadi kalau pakai baju di belakangnya tulisan, dia yang makmum itu melihat tulisan itu gimana? Makruh. Ya. Berarti kitanya nggak boleh gitu ya? Nggak boleh pakai baju kampanye itu pilih nomor 1 gitu.
nggak boleh dipakai. Atau ya maklum ya, kalau di daerah dikasih kaos kampanye itu senang. Orang daerah itu partai ada berapa? 8-8-nya punya dia. Yang buat salin. Ya, embuh sing dipilih sing di. Tapi ikut semua dia. Kampanye yo melu kampanye untuk amplop, selawe, seket lumayan bendino. Ning gambarnya beda-beda. Ya. Nggak boleh, apalagi dulu ada salep cap anjing nyeled. Nah, jangan dipakai. Jadi orang sholat ngeliatin anjing nyeled. Ya. Wakila yukrahu taghmidu ainaihi. Dikatakan oleh ulama makruh memejamkan mata. Kalau tidur, kalau sholat jangan merem. Wa indi la yukrahu, menurut pendapatku tidak makruh. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh kalau merem. Tapi menurut Imam Nawawi tidak makruh. Illam yakhab dararan, apabila dia tidak khawatir adanya kemudaratan. Artinya kalau perang, kondisi perang, sholat nggak boleh dia merem karena dikhawatirkan dia tidak tahu musuh menyerang dari arah depan, atau dia sholat di tempat yang terbuka, di alas, ya, di pinggir hutan. Nah, maka dia nggak boleh merem karena bisa jadi nanti ada binatang buas, ya, binatang yang memangsa dan lain sebagainya. Kalau aman, ya, menurut Imam Nawawi tidak mengapa. Ya, Bapak, Ibu, kita ini beda-beda ya. Saya kalau suasana bising, lingkungan berisik itu bising, saya sulit untuk sholat, ya, khusyuk itu sulit. Maka satu-satunya jalan merem. Jadi kalau berisik, sayanya merem gitu. Merem itu membantu untuk mengkonsentrasikan, ya, mengkoneksi antara bacaan yang di lidah dengan telinga yang mendengar dalam hati. Artinya telinga batin itu mengkoneksikannya itu nggak mudah. Nah, kalau memang itu keperluannya, maka berarti merem lebih bagus ketimbang melek. Jadi merem dan melek itu tergantung dari kita lebih senang yang mana, ya. Tapi khusus untuk sujud yang bagus melek, jangan merem. Jadi sujud melek, dan itu untuk memperbagus pandangan supaya kuat pandangannya. Kalau sujud jangan merem, ya, lihat aja. Jadi kan itu dalam posisi dekat melihatnya, ya, sambil berzikir, ya. Jadi boleh ikut Imam Nawawi, tidak makruh, tapi ulama lain mengatakan makruh. Wal khusyuk, ya, dan sunnah dalam sholat itu harus khusyuk. Ini pendapat fuqaha. Kalau mutasawwif, khusyuk hukumnya wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kalau khusyuk wajib, kira-kira ibadah kita dari 17 tahun sampai sekarang, ibadah kita keterima nggak? Halo, terima nggak? Wah, belepetan. Ya, ada yang macam-macam. Nah,
Imam Nawawi mengatakan wal khusyu'u, artinya atop kepada idamatu nazarihi. Jadi yusannu al khusyu'u, disunnahkan khusyuk. Yang wajib khusyuk itu indal ihram, artinya ketika takbiratul ihram saja. Ya, niat usolli fardhol maghribi salah sarokaatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Khusyuk tuh. Khusyuk itu artinya terkoneksi, terhubung. Mulut yang mengucapkan nama hati gatuk, petuk. Itu namanya khusyuk tuh. Asalkan waktu sholat ketemu wis cukup. Liane mah wis nang pasar Tanah Abang, Blok C, Blok A. Ya, apa meneh arep riyo wis ngendi-ngendi ya. Yang penting takbiratul ihram. Ya, itu yang penting tuh. Kalau menurut mutasawwif enggak, harus full. Dari takbiratul ihram sampai salam harus khusyuk. Selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mana tuh yang masih kabur? Keluar, dibawa ruh kita sama setan keluar, ulang lagi, Allahu Akbar. Udah selesai, masih kabur, ulang lagi, Allahu Akbar. Jadi dia berlatih terus menerus. Sholat 2 rakaat dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Setiap hari latihan sampai benar-benar setan nggak bisa mengganggu dia. Khusyuk full. Nah, kalau para mutasawwifin, para sufi itu seperti itu ibadahnya. Kalau kita mah kopral ya, yang penting jaga di depan. Nah, itu mengapa dikatakan wal khusyu'u, artinya yusannul khusyuk ya. Wa tadabburul qiraati wa dzikri, sunnah memikirkan ya apa yang dia baca dan dia zikir ya, seperti tasbih, tahmid, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan ketika tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, sunnahnya itu tadabbur. Artinya kalau tadabbur itu bukan cuma mengerti terjemahannya, tetapi dia mengerti gitu, dia pahami, dipelajari sebelum sholat, apa tuh yang dimaksud dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, doa istiftah tuh sebelum baca Fatihah. Kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa itu? Ya, kemudian subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi. Semua bacaannya itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ditadabburi. Sunnahnya ditadabburi untuk semakin banyak pahala ya salat itu ya. Jadi bacaan yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah dan surah-surah zikir selain dari Al-Quran, sunnah. Waduhulus sholati binasyatin, dan sunnah masuk sholat itu binasyatin, dengan semangat ya, sangat. Adamul futur, tidak boleh tidak semangat, tidak boleh loyo kalau sholat itu. Jadi kalau mau sholat kita yang ngantuk, jangan sholat, tidur dulu, karena sunnahnya itu an-nasyat ya. Kalau sholat itu semangat, jadi fresh, nasyat itu fresh ya, tidak dalam keadaan lemah. Kalau mau sholat lapar, makan dulu. Mau sholat haus, minum dulu ya.
dan lain sebagainya, karena tidak boleh, tidak nasyad, ya. Wa faraghi qalbin, dan menuntaskan hati, artinya menuntaskan hati, ya, mengosongkan hati minasyawaghilid dunyawiyati. Kalau mau sholat jangan langsung sholat. Kalau kita mau sholat, ingetin dulu kunci ditaruh di mana, sudah dikunci belum, uang kembalian. Itu kacau tuh, kita dipermalukan, kita itu dibikin malu sama setan, lagi menghadap Allah, lagi audiens sama Allah, tapi diingetin uang kembalian. Iki mau balenan 2003 ngendi. Elingan, padahal nggak sholat nggak inget, ya. Ya. Nah, termasuk HP. Ini banyak nih munkaratul masajid. Ya, kemungkaran dalam masjid itu diantaranya nada dering, bunyi ketika sholat, itu munkarat, nggak boleh. Orang nggak ngerti kalau dia mau sholat itu nih tafrighul qalbi atau faraghil qalbi, itu maknanya di silent kalau nggak mau dimatiin. Dimatiin lebih bagus. Ya, jangan suara. Kalau dia lupa lagi sholat bunyi gitu. Goyang dompet, gitu kan ada ya lagu dangdut itu. Hari Jumat didiemin aja. Yang satu ngelirik gitu loh. Masukin aja tangannya, masukin, ambil, ceng. Nah, silent. Jangan bilang engkau, jangan bilang gitu. Batal, dah kantongin sholat, nggak boleh. Ada di YouTube ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, selesai sholat Jumat marah beliau karena ketika sholat ada dering, panggilan bunyi. Sumpah dia, seumur hidupku belum pernah ada ya orang yang berani melakukan hal yang jelek di dalam masjid ini. Ini adalah masjid yang dimuliakan oleh nabinya, dimuliakan Allah. Tapi orang jamaah haji, orang umrah sekarang setel musik di dalam masjid ini. Marah besar. Diam semua. Jadi jangan dianggap enteng itu, karena nggak ngaji didiemin aja. Ya, seneng ayu ting ting, alamat palsu, ya, alamatnya palsu orang tekan no, gimana? Jangan, nggak boleh ya. Jadi matiin, silent. Kalau lupa, ambil aja. Ya, silent atau dimatikan. Ya. Waja'lu yadaihi tahta sadrihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya. Ya, di bawah dadanya. Padahal ada hadis ala sadrihi. Ya, wa yadahu sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi. Ala bukannya tahta. Dan kedua tangan Nabi itu di dada. Jadi begini kelasnya. Kalau berdasarkan hadis itu begini berarti. Setelah kita teliti, kita baca sarahnya, yang sholat semacam ini itu hadisnya dhaif. Ya, jadi boleh dibuka dalam
Sarah-sarah Bulughul Maram seperti Misbahuz Zulam, ya, I'lamul Anam dan lain sebagainya, bahwa meletakkan tangan di dada itu hadisnya dhaif. Nah, karena yang dimaksud dengan sodrun itu enggak mesti maknanya dada. Ala sodrihi maknanya tangannya di depan. Karena fi sodril Islam itu maknanya bukan di dada Islam, tapi di awal Islam. Ketika di awal mula, di muka, di depan, kata sodrun itu. Nah, jadi di bawah dada, di atas pusar, ya. Akhizan biyaminihi yasarahu, ya, menggenggam tangan kanannya terhadap tangan kirinya, dipegang. Jangan cuma diletakkan, tapi dipegang, ya. Akhizan, mengambil, artinya memegang, pegang, ya. Wa du'a'u fi sujudihi, dan sunnah berdoa ketika sujud. Sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, boleh kita membaca yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa 6 bulan sebelum Nabi wafat turun surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika datang pertolongan kepadamu ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal fath, dan ketika kau mampu menundukkan kota Mekah, ya. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan lihat manusia berbondong-bondong mengikuti ajaran agama Tuhanmu. Fasabbih, maka hendaknya kau bertasbih, bihamdi rabbik, bertahmid, memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadis ini ketika turun ini, ya, sahabat Abdullah bin Abbas nggak bisa tidur dia, sulit, ya, makan tidak tertarik, ya, tidak menarik kepada keluarganya, istrinya. Ketika orang bertanya kenapa yang menyebabkan itu, maka dia memahami perintah wastaghfirhu, ya, jadi apa itu? Fasabbi bihamdi rabbik wastaghfirhu. Dia bertakwil ayat ini bahwa Nabi sebentar lagi tugasnya tuntas, karena disuruh bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Ternyata benar, ya, Nabi 6 bulan setelah turun ayat itu beliau wafat. Nah, semasa dari turunnya An-Nasr sampai dengan wafatnya Nabi, Nabi membaca ruku dan sujudnya itu yang 2 ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Bacanya itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Apakah bacaan subhana rabbiyal a'lanya diganti? Nah, ulama mengatakan ya juzu al jam'u bainahuma, yang boleh, wal afdalu al jam'u bainahuma, yang bagus digandeng. Jadi
kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Nah, menurut saya berdasarkan kajian saya melihat pada doa-doa yang dipakai ulama dalam doa Al-Quran, doa yang diajarkan di dalam hadis, maka boleh kita menambahkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, masalahnya sekarang, apakah boleh di dalam sholat menambahkan kalimat yang itu kalimat asing, wali walidayya, kedua ibu bapakku? Jawabannya, kalau doa boleh. Seperti halnya tadi maghrib, dalam sujud sahwi ada bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu. Panjangan mana tuh? Subhanaman la yanamu wa la yashu dengan rabbighfirli tambahannya wali walidayya. Padahal subhanaman la yanamu wa la yashu itu bukan dari Nabi. Itu dibuat oleh ulama karena dianggapnya allaiku, dianggapnya layak, allaiku fil hal, pada saat itu dia layak. Baca itu. Yang membatalkan itu apabila ada khitab, seperti umpamanya kita lagi sholat ya, assalamualaikum, orang sholat, kita lagi sholat, kita jawab waalaikumsalam, batal. Batalnya itu karena kum, berarti ada mukhatab, selain audiensi dia kepada Allah, ada orang lain. Tapi kalau dia bilang assalamualaikum, alaihi mussalam, tidak batal karena tidak ada mukhatab, ya, tidak ada khitabah, tidak ada yang dituju, ya, dalam posisi berhadapan itu, ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengamalkan, mudah-mudahan kita tidak salah hasil ijtihadnya ini. Kalau kita tambahkan semacam itu, maka betapa senangnya orang tua kita, ya, bapak ibu kita yang sudah wafat, ya, setiap kali rakaat kita mendoakannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Ya. Boleh. Itu kajiannya seperti itu. Ya, jadi wa du'a'u fi sujudihi. Sunnah berdoa pada sujud. Wa ayyatamida fi qiyamihi minas sujudi wal qu'udi ala yadaihi. Dan ia wa ya'tamida, dan dia bertekanan fi qiyamihi ketika hendak berdiri, minas sujudi dari sujud, wal qu'udi atau berdiri dari duduk. Maksudnya setelah tasyahud awal mau berdiri atau dari sujud mau berdiri, bagaimana ayat tamidanya itu bertekanannya ala yadaihi, dengan kedua tangannya. Jadi kalau mau berangkat, tangannya pegang di lantai, dorong. Nah, ya, jangan pakai tangan satu. Ada yang begini, ya, dikepel sekalian olahraga namanya. Nah, itu memang ada kajian tentang ajin. Ajin itu tepung yang dicampur air kemudian diaduk mau jadi adonan. Adonan itu kalau besar itu bukan pakai tangan tapi pakai ya gitu. Orang Arab bikin
Roti banyak, kalau udah capek ditinju-tinju. Namanya ajin. Jadi ketika mau ngangkat, mau berdiri itu, tukang-tukang roti itu ngangkatnya begitu. Kita tukang roti bukan? Nah, jangan ikut-ikutan. Kan banyak tuh. Boleh nggak? Batal nggak? Nggak batal. Cuma yang kita baca ini ahli hadis, ya, imam hadis, ya, Imam Nawawi ini nggak ada mengatakan mengangkatnya itu dengan menggenggam tangan, gitu ya, dengan meninju, nggak ada. Ya. Wa tatwilu qiraatil ula ala saniyati fil asahi. Sunnah memanjangkan bacaan Al-Quran pada rakaat yang pertama, ya, ala saniyati ketimbang rakaat yang kedua fis sahihi menurut kaul yang paling sahih. Jadi kalau sholat rakaat pertama, rakaat kedua itu kan baca surah. Surah yang pertama lebih panjang dari yang surah kedua. Ya. Ya, jadi sunnah memanjangkan di yang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Jangan terbalik. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu nyungsang. Jadi Nabi itu salatnya tambah pendek begitu ya, turun, bukannya naik. Ya. Wa dzikru ba'daha, dan sunnah berzikir sesudah sholat. Ya, habis zikir, habis sholat. Nah, beliau menyusun satu kitab namanya Al-Azkar. Ya, Imam Nawawi ini menyusun kitab namanya Al-Azkar. Al-Azkar itu khusus kitab mengumpulkan hadis-hadis, bacaan-bacaan zikir dari mulai mau tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Dari sholat, semua, mau pergi, mau dagang, mau apapun juga. Ada kitab Al-Azkar 1 jilid. Kalau mau ikut Al-Azkar itu bacanya di Nurul Hidayah Kebayoran Lama yang Kembang, malam Selasa kedua. Cuma giliran Kiai Adnan ya, nggak usah, kalau nanti lain waktu aja. Ya, jadi sunnah wa dzikru ba'daha, dan sunnah zikir sesudahnya sholat. Wa ayyan takila lin nafli min maudi'i fardihi, dan sunnah bergeser mengerjakan sunnah dari tempat mengerjakan yang wajib. Kita sholatnya di sini nih, sholat wajibnya zuhur, asar, maghrib, kemudian zikir, habis zikir doa. Mau mengerjakan ba'diyah, geser ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang, geser, supaya kalau mau sholatnya berurang-urang, ya pindah terus. Saya punya guru, Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani Cidahu, ya, beliau ngimamin sini maghrib ya. Kemudian selesai dia wirid, doa, kemudian dia geser satu langkah ba'diyah, kemudian dia geser, dia mulai sholat awabin, 1, 2, 3, 4 masuk ya. Dia nggak mau terima tamu kalau maghrib. Jadi pindah-pindah. Semakin banyak tempat, maka menjadi saksi kalau kita beribadah. Itu tujuannya pindah.
pindah. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi sunnah ayyantakila lin nafli min maudhi'i fardhihi. Wa afdalhu ila baitihi. Yang afdal qobliyah dan ba'diyah itu di rumah. Jadi orang azan kita di rumah. Selesai azan qobliyah. Selesai langsung ke masjid. Habis sholat isya, habis sholat maghrib pulang di rumahnya ba'diyah. Itu yang afdal. Karena Nabi seperti itu. Beliau mengatakan la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya dibagi, yang sunnah semuanya di masjid, di rumah, yang wajib semuanya di masjid. Nah, yang rumahnya dekat seperti itu. Ya. Sunnah itu lebih afdal. Tapi kira-kira bisa nggak yang rumahnya dekat, qobliyahnya di rumah, badiahnya di rumah? Kalau kira-kira keganggu, maka ya sudah, datang qobliyahnya di masjid, badiahnya juga di masjid juga. Kenapa? Kalau udah pulang repot, banyak alasan. Nah, ikat saja di masjid, boleh. Wa idza shalla wara'ahum nisa'un. Apabila sholat seseorang laki-laki wara'ahum nisa'un, ya, dan di belakang mereka itu wanita, makasu yang berdiri hatta yansarifna, ya, maka dia meninggalkannya itu hatta yansarifna, sehingga wanita-wanita itu meninggalkan tempatnya. Jadi umpamanya kan di sini laki-laki gitu, seperti kita ngaji nih, belakang ibu-ibu sholat umpamanya seperti ini. Bapak-bapak tidak boleh keluar dari masjid sebelum ibu-ibu bubar. Jadi dia maka dia menetap di dalam hatta yansarifna, sehingga bergeser, berpaling wanita-wanita. Wa ayyan syarifa fi jihati hajatihi, dan hendaknya ia berpaling, artinya bergegas pulang itu fi jihati hajatihi, dari arah yang dia butuhkan. Nggak boleh kalau dia pulangnya ke sono tapi lewatnya pintu sini, supaya kelihatan mamanya ada yang gemoy mamanya. Nggak boleh. Jadi kalau sini ya sudah, intinya sini. Wa illa, apabila tidak demikian, fayaminahu, maka disunnahkan yang sebelah pintu sebelah kanan. Watan qadil qudwatu bisalamil imami, ya, dan ditetapkan mengikut makmum itu bisalamil imami, dengan salamnya imam. Falil makmumi ayyashtagila bidu'ain wa nahwihi thumma yusallimu. Maka bagi si makmum menyibukkan diri dengan doa dan yang seumpamanya, kemudian baru salam. Jadi nggak boleh makmum mendahului imam, batal, ya, kecuali dia niat mufarraqah. Niat mufarraqah itu artinya niat berpisah. Maksudnya gini, kita udah rapi nih ya, udah tasyahud akhir, tahiyat akhir, kita udah selesai innaka hamidum majid, tapi kita nahan kencing. Ya, nahan kencing, imamnya baca doa. Karena memang sunnah membanyakkan doa, salah satunya di samping ruku adalah waktu tasyahud. Kita udah miring-miring, belum salam-salam juga. Nah, ini kalau diterusin bocor nih. Nah, kita niat mufarraqah aja. Ya, niat kita keluar dari berjamaah. Salam, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak
niat salam, kemudian tidak niat mufarraqah, tapi dia salam duluan, batal salatnya. Ya, jadi kalau nahan sesuatu yang dia nggak kuat, ya sudah mufarraqah saja. Ya, boleh. Walawik tasara imamuhu ala taslimatin, seandainya membatasi diri imam itu dengan satu salam. Salam ke kanan hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri sunnah. Kalau kita nahan kencing, Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai. Nggak usah nengok ke kanan. Ya, kalau nahan kentut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu aman. Tapi kalau dia nengok ke kiri, batal salatnya. Kan jadi sangat mungkin imam nahan kentut, jadi salamnya cuma satu. Ini masalahnya. Walawik tasara imamuhu ala taslimatin, apabila membatasi si imam dengan satu salam, berarti cuma ke kanan, ya, salama sintaini, maka mengucapkan salamnya si makmum sunnah tetap 2 kali, karena dia kan nggak nahan kencing. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan ngikut satu gitu loh, karena tidak ada alasannya. Ya, jadi itu penting ya. Wallahu a'lamu, Allah lah yang lebih mengetahuinya. Babun surutus salati khamsatun wallahu a'lam bis-shawab.